harus rajin ke gereja, perjalanan komuni pertama berapa bulan, 5 bulan berkrisma, 40 bulan pertemuan, tentu dari argumen 1 tahun, ya. Kemudian kalau menjadi Katolik punya 10 perintah Allah, apa? Masih ingat lah. Kemudian juga punya 5 perintah gereja, apa? Tidak lupa. Ada visi kehidupan, ada argas, ya. Itu membebani tidak? Tidak. Oke, tidak. Fokus dengan orang kota saja. Sesuai simbolnya, maksudnya saja, ya. Apapun dilawan, saja. Orangnya juga. Ya, kita ada kemakmuran. Tidak terbebani, ya. Berarti kita adalah orang-orang yang tidak merasa terikat, walaupun ada banyak peraturan, itu berarti orang yang bebas, orang yang merdeka. Nah, Paulus tadi ternyata adalah orang yang merasa diri di penjara di dalam Tuhan, ya, di penjara dalam Tuhan. Orang di penjara berarti sudah tidak bebas. Ya, jadi orang Katolik itu bebas atau tidak sebetulnya? Tidak bebas, ya. Tidak bebas berarti bukan orang merdeka. Ya, ternyata kita bukan orang yang merdeka karena kita di penjara dalam Tuhan. Tetapi karena Tuhan itu, ya, langsung saya simpulkan seperti yang terbaik, yang paling baik yang kita punya, yang kita temukan, yang kita ikuti, maka kemampuan kita untuk memilih yang terbaik itu disebut sebagai kemampuan orang-orang yang merdeka. Dalam kemerdekaan, dalam kebebasan, kita bisa memilih yang terbaik untuk hidup kita. Ya. Apakah saudara sekalian mencintai Kristus? Ya. Yakin? Siap menderita bersama Kristus? Karena mencintai berarti siap mati untuk yang dicintai, siap mengorbankan apapun untuk yang dicintai. Apakah juga mencintai gereja? Benar? Apakah mencintai keuskupan? Keuskupan mana? Kemarin mencintai keuskupan, ya. Kalau mencintai gereja Katolik, kita jadi mencintai gereja universal, gereja sama, ya. Yang di Roma, yang di Vatikan, dengan yang di kota gajah ini gereja sama, satu, punya di satu khusus Katolik dan Apostol, berarti gereja yang sama. Kalau mencintai gereja, mencintai keuskupan, mencintai paroki, berarti juga mencintai persekutuan, ya kan? Kita berada dalam persekutuan yang sama, persekutuan iman akan Yesus, ya. Iman kota kerja, kompak enggak? Nah, kalau dari jawab kompak enggak? Oke, sampai di sini masih dulu, ya. Ya. Kalau ada kegiatan paroki ikut
keluarga mana saja bisa saling mengampuni kalau ada masalah. Yakin? Ya, nggak apa-apa lah kalau barang-barang itu berani ya. Itu ditanya juga barang-barang itu berani ya. Mengampuni itu enak atau gampang? Mudah atau sulit? Harus mengampuni. Satu ada semua beres. Pengampunan juga pesan dari Tuhan ya. Lebih enak mengampuni atau menyimpan dendam? Mengampuni. Bohong. Pasti lebih enak menyimpan dendam karena merasa puas ya. Pernah sakiti orang lain, kalau langsung diampuni itu ya enak ya melakukan dan menyakiti hati saya. Tapi kalau menyimpan dendam nanti kejelekannya saya tidak akan dengan orang lain, orang yang kemudian saya itu akan menderita seumur hidup ya. Itu rasanya puas ya. Benar kan? Benar kan? Berarti Tuhan ini sudah berhidup kalau kita Paulus ya. Berarti saya nggak perlu berlama-lama ya. Karena semua berapa kali kita mengampuni? 70 kali 7 tak terbatas. Enak ya? 70 kali 7. Tidak enak ya. Tapi karena kita adalah orang yang merdeka, kita orang yang bebas, kita orang yang berpenjara dalam hukum Tuhan, maka kita sebetulnya tidak kesulitan yang namanya mengampuni. Itulah kesulitan menyimpan dendam ya. Kalau orang yang menyimpan dendam kemudian dia sakit kanker misalnya ya, salah siapa itu? Salah yang pernah menyakiti atau salah yang menyimpan dendam? Kau tahu? Ya salah yang menyimpan dendam ya. Akhirnya sampai sekarang sakitnya masih ada, ceritanya masih ada. Itu bukan lagi yang dulu pernah menyakiti itu, tapi dia sendiri yang terus membawa dengan itu kemana-mana. Nah, maka ya berarti tidak susah untuk mengerti. Itu siapa yang kata kamu manggu atau orang mobil? Ya, kalau mobil ada manggu ya, ya, benar kamu. Hati selalu lemah lembut ya, perkara yang bicara dalam Tuhan kita harus jadi orang yang berhati, orang yang berhati, orang yang lemah lembut, orang yang bisa mencintai kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu kemampuan untuk memberi yang terbaik dan kita menjadi orang yang beriman berarti mencintai yang kita imani, yang kita imani adalah Kristus Tuhan. Maka dalam seluruh hidup kita ingin membuktikan bahwa kita mencintai Tuhan, mencintai gereja, mencintai persekutuan, mencintai kebersamaan, tetapi juga mencintai apa yang menjadi tugas kita, menjadi garam dan terang. Saya ingatkan terus visi dari kehidupan kita adalah menjadi garam dan terang dunia bersama Kristus dalam kebenaran kehidupan serta sakramen keselamatan bagi semua orang. Tidak hanya menghidupi yang di dalam sebagai persekutuan ini, kita saling mengampuni, saling mencintai, adalah identitas kita. Identitas itu artinya ciri khas itu adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa, sesuatu yang harus kita lakukan tanpa disuruh, tanpa diingatkan ya. Kalau orang tahu saling mencintai itu yang normal, wajar, tidak ada nilai lebih. Tetapi kalau ingin membuktikan bahwa kita mencintai tugas yang diberikan Kristus kepada kita harus berani keluar dari kita, yaitu mencintai sesama, mencintai orang lain, mencintai masyarakat, sampai ketika di depan mungkin bisa mengasihi musuh. Kita mengampuni orang yang memusuhi kita. Dan kita yang kalau kita sendiri yang tidak menciptakan musuh ya, kita tidak musuh ya. Tetapi kalau ada orang yang memusuhi kita tetap bisa mengasihi. Ternyata kualitas terbaik dari orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bisa dengan bijaksana memilih
peran pengurus yang bekerja secara diam, ya tidak kelihatan, tetapi ada fakta dan efeknya yang sebetulnya sangat kelihatan. Salah satunya adalah suksesi kepemimpinan, ya, dari Pak Rasul sampai sekarang ini kepada para suci, ya, seperti pengganti Satu Petrus, kemudian juga dengan para penggantinya, para suci yang ada sampai sekarang, serta pimpinan yang paling bawah, ya, suksesi kepemimpinan dalam gereja Paulus. Ya. Sejauh ini